Yang nggak usah dihentikan, kita dilihat bagus kok, apa yang dihentiin? Ya kan memulainya ini yang jadi masalah. Kita kadang-kadang tuh pengen cepat buahnya, seperti gigit cabai terus langsung pedas, ya nggak bisa gitulah. Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana sini kita perbaikin. Ya kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang di sana sini. Kita sangat prihatin dengan kejadian keracunan kemarin, tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan. Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil anggaran yang tidak terserap, dan itu kami ingatkan tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil anggaran yang tidak terserap, dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Tadi saya tidak keliru, lapangan kerja sudah berapa? 380.000 ya yang terserap. Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini. Makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Tarat. Ini adalah pernyataan yang panik, pernyataan yang penuh dengan ketakutan yang keluar dari seorang Luhut Binsar Panjaitan alias Opung Luhut. Kenapa panik, Pak? Itu baru pernyataan yang keluar dari mulutnya Menteri Keuangan, bukan Sri Mulyani yang bisa dengan seenak jidat dan semanis udel kalian nyetir. Tetapi ini adalah Purbaya. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, ada fenomena dalam Kementerian Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berbeda. Ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memilih Bapak Purbaya untuk menjadi Menteri Keuangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada begitu banyak gebrakan-gebrakan, ada begitu banyak keberanian, ada begitu banyak keputusan yang lahir dari seorang Menteri Keuangan yang bernama Purbaya ini. Dalam cuplikan video tadi, ada pernyataan yang jelas-jelas terlihat bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan hari ini sedang panik, sedang was-was, sedang dalam ketakutan. Dia mengeluarkan statement dengan seenak jidat dan semanis udel. Dia berpikir bahwa Menteri Keuangan hari ini adalah Sri Mulyani. Atau mungkin dia berpikir bahwa hari ini bangsa Indonesia dipimpin oleh seorang Jokowi, sehingga dengan seenaknya dia berbuat apa yang dia mau. Ya, salah satu pejabat negara yang hari ini sedang diperhatikan oleh rakyat Indonesia, yang sedang dipantau oleh warganet, selain Bali Lahadalia dan menteri-menteri pejabat lainnya yang bermental bajingan, juga si Luhut Binsar Panjaitan yang kadang-kadang kebijakannya selalu pro terhadap kepentingannya sendiri. Tidak heran bila hari ini banyak warganet yang mendukung langkah tegas yang diambil oleh Bapak Menteri Keuangan. Dengan lantang beliau menyatakan bahwa jika anggaran MBG itu tidak terserap dengan baik,
maka tidak segan-segan pengalokasian anggaran untuk MBG bisa diberhentikan oleh Bapak Purbaya ini. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba menyimak komentar-komentar yang begitu luar biasa yang datang dari warganet, yang datang dari para influencer, yang sama sekali tidak berpihak kepada Opung Luhut ini. Hanya manusia-manusia yang ada di dalam lingkarannya yang ikut menikmati hal-hal yang dilakukan oleh Opung Luhut ini yang akan mendukungnya. Tetapi bagi orang waras, bagi orang cerdas, bagi orang yang masih mampu menggunakan logika akal sehat kita untuk mendukung kebijakan pemerintah, maka saya sangat yakin kita pasti akan mendukung langkah tegas yang diambil oleh Bapak Purbaya. Karena bagi saya, MBG pada akhirnya hanya akan menjadi tai. Dan MBG hari ini lebih banyak mafia-mafia yang mulai terungkap. Entah itu yang datang dari Menteri Keuangan sendiri maupun dari KPK, yakni korupsi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Negara ini punya hutang ke masyarakat itu banyak sekali. Negara berhutang. Kalau tadi negara kan berhutang. Masyarakat berhutang ya. Kalau tadi negara berhutang. Sampai saya pergi itu 5,8 triliun lebih. Oh ya. Hutang negara. Misalnya orang garap proyek lalu tidak dibayar oleh negara, sudah diputus oleh pengadilan harus bayar, tidak dibayar juga. Pembebasan tanah tidak dibayar, macam-macam di seluruh Indonesia itu 5,8 triliun Totalnya. Nah, ini tidak pernah dibayar. Ketika disuruh bayar, Presiden sampai 2 kali mimpin rapat. Hutang kepada rakyat harus dibayar, kata Presiden. Presiden Jokowi ya? Iya, Presiden Jokowi. 2 kali. Bulan Juni, kemudian saya bentuk tim atas perintah Pak Jokowi untuk bayar hutang. Saya bentuk tim, minta laporan Menteri Keuangan berapa hutang kena. Waktu itu sekitar 5,8 triliun dari macam-macam ini. Ketika disuruh bayar ada aja alasannya, tidak pernah mau bayar. Ya mungkin karena prinsipnya Menteri Keuangan tuh mencari uang bukan mengeluarkan uang. Mungkin gitu kali ya. Perbendaharaan negara, kekayaan negara itu menghimpun ya. Tapi coba kalau rakyat. Tapi ini persoalan hukum kan, Pak? Iya. Kalau rakyat itu punya hutang ke bank, ke negara, terlambat 1 hari dilelang tanahnya. Minta nawar seminggu lagi, saya jual sendiri, tidak boleh. Lelang. Disita bahkan ya? Sita, iya. Iya kan? Disita lalu dilelang sendiri tanpa persetujuannya. Itu banyak orang yang kehilangan tanah, bahkan dilakukan dengan cara-cara mafia. Orang sudah mau bayar, di stop oleh mafia. Menurut Pak Mahfud tidak fair negara ini kalau itu tidak. Tidak fair kalau tidak bayar. Coba contoh yang nangis di DPR itu. Istaka Karya. Istaka Karya itu viral, Pak, video itu. Istaka Karya kan. Dia membangun di sana tuh di Semarang, mengumpulkan uang masyarakat gitu, pinjam untuk membangun sebuah proyek pemerintah. Sudah selesai tidak dibayar 23 miliar. Itu orang kecil loh. Kan banyak banget. Itu masih ada videonya, orang nangis dan orangnya datang ke saya mau minta tolong, Pak, ditagihkan ini. Kami ini ngumpul masyarakat menjadi miskin karena ini. Padahal dulu biar mendapat untung menggarap punya negara. Ada lagi nih yang tragis itu. Kasus Tarifin. Tarifin ya. Tarifin. Jadi begini, Tarifin ini anak seorang pengusaha besar di Riau. Oke. Ya, Tarifin ini. Tahun 63 perusahaannya besar. Ya kan Pak, tahun 63 ya? Iya, itu maksud saya. Ke Malaysia, tiba-tiba ada konfrontasi Indonesia-Malaysia. Bung Karno kan ada Ganyang Malaysia, perang kan dengan Malaysia. Nah saat itu, semua uang-uang yang terkait dengan rekening Malaysia itu dibekukan. Termasuk punya Tarifin ini. Dibekukan kan? Sesudah zaman Orde Baru, tahun 70-an gitu, dia nagih ke pemerintah dengan bukti-bukti yang ada di bank maupun pada dirinya. Benar, negara punya utang, gitu kan? Negara mau bayar, tapi tidak bayar-bayar. Masuk ke pengadilan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat Mahkamah Agung, kasasi, menang dia. Negara harus membayar. Negara harus membayar. Sudah, datang ke Menteri Keuangan. Ya mau bayar, tapi tidak bayar-bayar. Akhirnya sesudah itu minta bayar saya, katanya.
Tapi tolong minta penghitungan dari Mahkamah Agung. Kalau dalam rupiah, hutang dalam rial ini berapa rupiahnya? Dihitung oleh Mahkamah Agung sekitar 175 miliar. Ini milik tarifnya udah meninggal. Ini ahli warisnya yang sudah ke notaris bahwa ini ahli waris berhak atas itu. Tapi tidak dibayar juga. Nggak mau. Oleh Kementerian Keuangan. Bayar. Sesudah dihitung oleh, katanya mau dibayar kalau sudah dihitung oleh oleh Mahkamah Agung. Pada waktu itu sudah dihitung oleh Ketua Mahkamah Agung ini hutangnya sekarang sekian, harap bayar. Nggak bayar juga. Gitu. Padahal dari Mahkamah Agung sudah lapor ke saya, Pak, kalau negara mau bayar, gitu. Kalau negara mau bayar, saya kasihkanlah 50 miliar untuk negara. Hibah. Saya cuma dari ahli warisnya. Dari ahli warisnya datang ke saya. Nggak mau bayar juga. Sehingga saya panggil, berapa sih utang negara? Ada macam-macam gitu. Nah ini nggak mau bayar. Ada apa yang dibayar? Pak, nanti kalau bayar nanti semua minta bayar. Lah iya dong kalau punya utang. Kalau rakyat utang kita kejar-kejar kayak BLBI itu. BLBI saya nggak sampai 2 tahun kita dapat 41 triliun coba. Ini 5,8 triliun bertahun-tahun dan nggak bayar. Saya bilang ada yang sampai puluhan tahun kalau yang tarifin itu kan sampai puluhan tahun. Iya. Nah sampai akhirnya ketika saya mau berhenti jadi menteri itu saya kirim surat. Hutang kepada rakyat itu kalau sudah putusan pengadilan kan Mahkamah Agung menyebut bunga kalau tidak dibayar bunga setiap bulan sekian. Itu Anda bayar bunga, sengaja membayar bunga, sengaja tidak bayar dan negara hutangnya naik, itu berarti korupsi, merugikan negara. Karena mampu bayar, tidak bayar, tapi bertambah terus hutangnya. Hutangnya makin bertambah. Iya. Saya kirim surat gitu. Kemana Pak mengirim suratnya? Ke Menteri Keuangan. Oke. Ada, saya kirim surat langsung ketika saya mau berhenti menteri ini. Saya tidak ngurus ini lagi sekarang. Hutang harus dibayar sesuai dengan arahan Presiden 2 kali. Dan kalau Anda tidak mau bayar, menurut putusan Mahkamah Agung, bunga setiap hutang itu kalau tidak salah setiap bulan tuh 2% atau berapa kalau tidak dibayar. Itu udah besar sekali. Presiden Jokowi tahu Pak apa yang terjadi itu? Oh tahu, saya lapor terus. Saya lapor dulu Pak Jokowi yang suruh bayar. Sebagai ketua tim itu ya? Iya. Bapak mempertanggungjawabkan kepada Pak Jokowi. Bilang kalau hutang kepada rakyat bayar dong. Saya ditanya terus nih setiap orang nggak Pak Jokowi kan. Kalau hutang nggak dibayar, tapi Menteri Keuangannya nggak mau bayar. Ada rincian keuangannya yang di persentase ini. Kalau ditanya nggak bayar, nggak jelas jawabannya. Sehingga saya kirim surat. Saya bicara dengan KPK, dengan Marwoto waktu itu, Pak Marwoto. Alex Marwoto. Pak Marwoto, kalau ini ya ada negara harus bayar. Menurut putusan Mahkamah Agung dengan bunga sebulan sekian. Kalau misalnya negara nggak mau bayar, padahal ada bunganya, itu korupsi nggak? Oh bisa Pak, itu korupsi katanya. Bisa korupsi. Menambah beban negara itu. Padahal harusnya Anda bayar lalu hutangnya bertambah terus, padahal itu akan menjadi hutang terus sampai selamanya. Bah ini bisa serius urusannya kalau kemudian besok bisa dibuka kembali Pak itu kemudian dinilai sebagai sebuah tindakan ya, korupsi. Saya Pak. kemanusiaan lah, kemanusiaan untuk Pak Purbaya ini juga ditangani. Di samping kejahatan-kejahatan diperbajakan dan bea cukai tadi. Itu modus. Itu saya kira ya untuk Pak Purbaya. Ada banyak yang mesti dibenahi Pak Purbaya di Kementerian Keuangan rupanya ini. Saya mengucapkan selain ke Pertamina kemana-mana itu ternyata di dalam sendiri ada banyak masalah Pak Abud. Kita lihat Pak kalau gitu. Oke guys, itu adalah penjelasan yang begitu luar biasa dan begitu akurat yang disampaikan langsung oleh mantan pejabat, yang disampaikan langsung oleh mantan Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Pertanyaan saya, siapakah Menteri Keuangan kala itu? Ya, jawabannya jelas, Sri Mulyani. Siapakah Presiden kala itu? Ya, jawabannya jelas, Joko Widodo. Benarkah bila pada akhirnya kita mengeluarkan sebuah pernyataan ataukah sebuah statement bahwa ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Joko Widodo telah melahirkan, telah menciptakan banyak utang yang membuat bangsa ini tidak bisa berkembang, yang membuat bangsa ini tidak bisa maju, yang membuat rakyat Indonesia ini tidak akan pernah bisa untuk mencapai yang namanya kesejahteraan. Hari ini hal yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ini akhirnya terungkap semuanya. Ditambah lagi, ada sebuah pernyataan tegas
yang datang dari Menteri Keuangan Bapak Purbaya bahwa dia tidak akan membayar utang-utang itu. Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab? Apakah seorang Joko Widodo? Ataukah seorang Sri Mulyani? Waktu yang akan menjawabnya. Ataukah di suatu hari nanti Joko Widodo, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini, juga akan dijebloskan ke balik jeruji besi bersama Sri Mulyani? Ataukah ada cerita lain? Kegaduhan hari ini setelah Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepada Bapak Purbaya untuk menjadi Menteri Keuangan, kurang lebih selama sebulan ini ada begitu banyak persoalan-persoalan masa lalu yang mulai terkuak. Pejabat-pejabat yang bermental bajingan, pejabat-pejabat yang bermental egois, pejabat-pejabat yang bermental songong, yang merasa diri bahwa bangsa yang besar ini adalah bangsa yang dengan seenak jidat dan semanis udalnya dia atur, yang dengan seenak jidat dan semanis udalnya dia rampok. Saat ini sudah mulai panik. Saat ini sudah mulai wanti-wanti. Saat ini kehidupan mereka sudah tidak tenang. Saya berharap bahwa kita rakyat Indonesia, mari kita melihat hal ini secara jernih. Karena hari ini, saya secara pribadi perhatikan, sudah ada begitu banyak manusia-manusia yang menjadi penjilat. Sudah ada begitu banyak influencer-influencer yang mulai menyuarakan A menjadi B, B menjadi A. Yang benar harus disalahkan dan yang salah harus dibenarkan. Mereka mengabaikan yang namanya suara rakyat jelata. Mereka mengabaikan yang namanya suara kebenaran. Mereka tidak peduli yang namanya nilai-nilai keadilan. Yang mereka pikirkan apa? Intinya ada cuan. Ketika mereka melakukan pembelaan, ketika mereka menyuarakan yang salah harus dibenarkan dan yang benar harus disalahkan, hanya demi menjaga reputasi dari junjungan mereka. Ini adalah fakta. Ini adalah fenomena. Ini adalah realita yang jelas-jelas terjadi di bangsa kita hari ini. Banyak orang-orang pintar yang berubah menjadi orang bodoh. Banyak orang-orang cerdas yang berubah menjadi manusia dungu. Banyak orang-orang yang dulunya bersuara mengatasnamakan rakyat, bersuara mengatasnamakan rakyat jelata, tetapi hari ini tidaklah demikian. Sekali lagi, ini adalah fakta. Ini adalah realita. Kalau bangsa kita selalu dipimpin oleh manusia-manusia yang bermental bajingan, oleh manusia-manusia yang punya pemikiran untuk merampok uang rakyat, maka sampai dunia ini kiamat, kata sejahtera itu tidak akan dirasakan oleh kita rakyat Indonesia. Karena kasus korupsi hari ini seolah-olah sudah menjadi tradisi, seolah-olah sudah menjadi budaya, seolah-olah sudah diwariskan secara turun-temurun dari bapaknya, istrinya, anaknya, cucunya, cecenya, dan lain sebagainya. Pemirsa, saya berharap agar kita masyarakat Indonesia, khususnya kita yang rakyat jelata, mari kita berpikir waras. Kita menyuarakan sesuatu yang benar. Jangan yang benar disalahkan, lalu yang salah harus dibenarkan. Hanya demi mau membela junjungan kita.
Ada juga yang mengatakan bahwa bangsa ini akan maju, bangsa ini akan sejahtera kalau gaya kepemimpinannya seperti Joko Widodo. Atau saat ini ada narasi yang mulai dibangun oleh para konten kreator, oleh rakyat, yang mengatakan bahwa bangsa ini akan sejahtera kalau dipimpin oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Saya secara pribadi merasa lucu ketika kalian mempertontonkan kepongahan kalian, ketololan kalian, kebodohan kalian kepada publik. Di mana kira-kira hati nurani kalian? Di mana kira-kira akal warasnya kalian? Apakah di bangsa Indonesia ini kita tidak punya orang yang lebih pintar? Tidak ada orang yang cerdas? Tidak ada orang yang hebat selain Gibran Rakabuming Raka? Fakta membuktikan ada begitu banyak orang Indonesia yang hebat. Ada begitu orang Indonesia yang jauh lebih berkompeten daripada Gibran Rakabuming Raka. Ada begitu banyak anak bangsa yang mempunyai multitalenta, yang jauh lebih berintegritas bila dibandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Ada segelintir influencer, ada segelintir kelompok masyarakat yang mengatasnamakan pro terhadap oknum-oknum tertentu, bersuara lantang, mengkampanyekan. Jujur, sedih rasanya ketika saya melihat manusia-manusia yang seharusnya bisa menjadi pion bagi bangsa ini, tetapi salah kaprah. Tetapi mereka menyuarakan sesuatu yang benar-benar hanya membodohi publik Indonesia, rakyat Indonesia. Sekali lagi sedih rasanya kalau saya amati, kalau saya perhatikan ketika orang yang mau menyuarakan kebenaran menjadi sesuatu yang salah, menyuarakan kesalahan yang sesuatu menjadi benar. Mari kita simak lagi. Selain Luhut Binsar Panjaitan alias Opung ini yang kebijakannya dibantah keras oleh Menteri Keuangan yang baru, netizen juga masih beramai-ramai mengecam Opung Luhut Binsar Panjaitan ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Keren kali memang Pak Purbaya ini ya. Berani-beraninya beliau menolak keinginan Pak Luhut, menolak membiayai proyeknya Pak Luhut. Padahal sudah lebih dari 10 tahun tidak ada satu orang pun di Republik ini yang berani berkata tidak, apalagi menolak keinginan Pak Luhut. Apapun ide, rencana pembangunan, kegiatan, proyek yang diusulkan atau direncanakan oleh Pak Luhut, tidak ada satupun yang menolaknya, yang berani mengatakan tidak. Hampir semua terlaksana. Bahkan Pak Luhut dikasih jabatan yang sangat banyak oleh Pak Jokowi waktu itu. Mungkin Pak Jokowi sendiri juga tidak pernah menolak setiap dari keinginan Pak Luhut. Tapi baru kali ini, sejak Menteri Keuangan dijabat oleh Pak Purbaya, kita menyaksikan Pak Luhut tidak bisa lagi bertindak sesuka hati. Pak Purbaya secara tegas berani menolak keinginannya. Memang kerenlah Pak Purbaya ini. Bravo Pak Purbaya. Mainkan terus jurus-jurusmu. Kami rakyat mendukung sepenuhnya. Emang paling keren Kemenku kita yang satu ini. Saya kagum. Beliau pernah mengatakan, saya cuma tanggung jawab ke RI 1, yang lain saya tidak peduli.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mbah Opung, sering kita dengar nih namanya, yang meminta agar anggaran program makan bergizi gratis tidak dipotong. Nah, menurut Pak Purbaya nih, permintaan itu menunjukkan dia sudah melihat langsung perkembangan penyerapan anggaran di lapangan yang dinilai berjalan baik. Menteri Purbaya menyebutkan baik pandangan tersebut, tetapi ia menegaskan keputusan akhir tetap akan bergantung pada realisasi penyerapan hingga akhir Oktober. Konsekuen banget apa yang dikatakan oleh Menteri Purbaya. Saya jadi khawatir nih dengan Pak Menteri Kemenku kita yang satu ini. Tetap jaga baik-baik, Pak Menteri, sehat selalu. Purbaya respon Luhut, tetap potong anggaran MBG jika tak terserap hingga Oktober. Oktober kan bulan ini, padahal beberapa sekarang ada yang dihentikan nih MBG-nya. Purbaya ini luar biasa ya. Hari-hari ini menjadi tokoh nasional yang selalu dinanti-nanti, ditunggu-tunggu statementnya oleh rakyat. Apalagi yang mau dia omongin? Keramaian apalagi? Kekisruhan apalagi? Tapi di sisi lain memang keberadaan Purbaya ini menjadi seperti memunculkan secercah harapan baru ya. Dari gaya-gaya pejabat kita hari ini yang gaya ngelesnya, gaya ghostingnya, ya, kita akan lihat bagaimana orang-orang yang kegerahan dengan Purbaya. Kemarin sebetulnya sudah kita bahas Purbaya versus Bahlil. Nah, hari ini Purbaya versus Luhut. Orang yang dulu pernah dianggap sebagai bawaannya Luhut. Emang terbaik Bapak Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi Sadewa. Setelah sekian lama nggak ada yang berani tuh nyenggol-nyenggol Opung Luhut. Sekarang Pak Purbaya kayaknya nggak gentar banget tuh ngadepin Opung. Bilang bakal tetap narik dana MBG kalau misalnya nggak efektif. Emang gokil. Ya jujur aja sekarang gue makin optimis lihat arah ekonomi kita di tangan Pak Purbaya. Karena banyak banget kebijakan-kebijakan yang diambil tuh yang populis, berpihak ke rakyat. Searah sama gaya kepemimpinannya Pak Prabowo yang populis banget. Salah satunya nggak mau nekan rakyat dengan pajak. Ya kalau saran dari saya hati-hati aja Pak, karena di negeri ini semakin kerjanya bener semakin banyak musuhnya. Pak Purbaya, Pak Zulhas bilang kalau misalkan dia nggak akan ngebiarin Bapak buat realokasi anggaran MBG Pak. Kata dia kan itu kan program prioritas Presiden. Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja. Kan saya bayar bunga. Itu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Cukup ya. Anjay, Bang Purba kagak gentar ame Opung dan akan tetap tarik dana MBG jika sampai Oktober penyerapan masih minim. Bang Purba, gue beliin es krim loh. Jadi gini ya Opung, terkait penarikan dana itu kewenangan mutlak pada Menteri Keuangan. Karena dia yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan APBN. Jadi daripada penyerapan di MBG rendah dan duitnya mati, mending Bang Purba tarik dan lempar ke sektor yang lebih produktif. Biar apa? Biar uang yang nganggur itu bisa jadi berputar di masyarakat dan diharapkan ekonomi jadi meningkat. Atau daripada resapan rendah di MBG, mungkin bisa juga tuh Bang Purba ngalihkan ke pendidikan, bisa bangun infrastruktur sekolah di daerah terpencil dan bisa memakmurkan para guru honorer. Jadi itu lebih bermanfaat daripada anggaran yang sudah digelontorkan puluhan triliun itu ngendep. Jadi Opung juga harus tahu loh, kalau standnya Bang Purba itu dia Menkyu dan bertanggung jawab pada Presiden terkait kebijakan fiskal dan moneter. Jadi dia berhak dan berwenang untuk itu, Opungku sayang, gitu loh. Dah, gini aja dah, kata-kata hari ini Opung. Ya, kalau hidup-hidup sedikit boleh lah. Ya, kita mau bersih-bersih amat di sorga aja lah kau. Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Bulan ini ada menteri yang menyetrum birokrasi Indonesia dan namanya Purbaya Yudi Sadewa. Bayangkan, Menteri Keuangan tiba-tiba datang ke kantor pusat BNI tanpa pengawalan, tanpa seremoni, langsung minta data real time. Berapa uang negara parkir di BNI? Apakah benar dipakai untuk kredit produktif atau cuman nyari bunga? Satu ruangan gemetar, bukan karena angka, tapi mentalitas yang disetrum. Dan Purbaya bilang, saya akan keliling semua bank BUMN supaya mereka kapok. Ini bukan ancaman, ini terapi listrik untuk sistem yang sudah lama mati rasa. Tidak berhenti di BNI, Purbaya juga datang ke Kementerian Perumahan. Nyeletuk,
Wah, kantor menteri super mewah. Masa rencana bikin rumah rakyat kecil? Guyonan, tapi tajam. Purbaya langsung kasih ultimatum kepada Ara Sirait. Kalau anggaran rumah rakyat tidak terserap sampai Oktober, akan dialihkan ke pos lain yang lebih siap. Pesan moralnya jelas, keberpihakan kepada rakyat harus terlihat di setiap keputusan anggaran. Purbaya juga berani debat terbuka dengan Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahadalia. Luhut bilang, dana MBG harus terus cair agar ekonomi daerah hidup. Purbaya berani jawab, kalau tidak terserap, saya alihkan ke program lain yang lebih siap. Bahlil juga sudah menyerang, data subsidi energi belum diverifikasi. Purbaya berani bilang, kalau datanya keliru, saya pelajari. Tapi uangnya itu saja. Ini keberanian untuk berbuat benar. Karena setiap rupiah yang salah arah, ada rakyat yang tidak makan, tidak sekolah, dan tidak sembuh. Ini bukan sekedar drama antar pejabat. Ini reformasi fiskal, reformasi ekonomi dari dalam. Birokrasi sedang diuji tegangan tinggi. Sebagian merasa kesetrum, sebagian pura-pura tidak. Kalau kamu ingin tahu bentrokan penuh Purbaya versus Luhut dan Bahlil, sidak ultimatum dan kebijakan publik yang dipakai Purbaya, tonton versi lengkapnya di YouTube Kitty Kirana sekarang. Supaya kamu tahu bagaimana kita bisa menyetrum pejabat-pejabat nakal yang selama ini tidak bekerja. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa terkait dengan komentar-komentar yang datang dari warganet dalam menanggapi statement yang keluar dari Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang membantah untuk penambahan anggaran ke MBG makan bergizi gratis yang adalah program unggulan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tetapi hari ini dijadikan sebagai sarang tikus, hari ini dijadikan sebagai ladang korupsi oleh manusia-manusia pengkhianat rakyat ini. Dari cuplikan video tadi, saya ingin mengatakan bahwa untuk Bapak Opung Luhut Binsar Panjaitan, kalau mau berbicara, kalau mau berargumen, jangan hanya seenak jidat dan semanis udel Anda. Ayo dong, turun ke masyarakat. Perhatikan, menu MBG-nya itu pantas, layak, ataukah tidak untuk dijadikan sebagai makanan bergizi. Pantaskah MBG itu diberikan kepada anak-anak dengan porsi makanan yang modelnya begitu? Karena bagi saya secara pribadi yang adalah rakyat jelata ini, saya melihat bahwa makan bergizi gratis yang kalian suguhkan kepada anak-anak, yang kalian suguhkan kepada siswa, itu mungkin akan jauh lebih terhormat bila makanan itu kalian berikan kepada seekor binatang daripada kepada manusia. Bahkan binatang pun mungkin tidak akan mencicipi makanan yang kalian sajikan karena bau busuk. Ayo dong, jangan hanya berkor-kor di dalam gedung mewah, jangan hanya berkor-kor di dalam ruangan ber-AC. Anda itu dibayar oleh rakyat. Anda harus mampu untuk menunjukkan diri Anda sebagai pelayan rakyat, sebagai babu rakyat, sebagai hamba rakyat. Jangan sampai Anda yang akan dinepalkan oleh rakyat. Jangan sampai Anda yang akan ditelanjangin oleh rakyat. Hati-hati bahwa peristiwa yang terjadi di Pati, revolusi yang terjadi di Nepal adalah pembelajaran, adalah sebuah pengalaman bahwa kekuatan rakyat bisa memporak-porandakan para penguasa. Cukuplah rumah si ekopatriot Uya Kuya Nafa Urba Ahmad Saroni yang dipenjara oleh rakyat. Jangan sampai giliran berikutnya rumahnya Anda yang akan dijarah oleh rakyat ketika rakyat sudah muak, ketika rakyat sudah kecewa, dan rakyat tidak lagi percaya dengan Anda yang namanya Luhut Binsar Panjaitan ini. Pemirsa sekalian, tampaknya hari ini ada pejabat-pejabat yang sudah secara terang-terangan menantang rakyat dengan menunjukkan mental-mental bajingan mereka, dengan menunjukkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Mari kita kawal para pejabat yang dalam pengambilan keputusan dan kebijakannya selalu populis, selalu berpihak kepada rakyat. Dan mari kita kawal juga kepada para pejabat pengkhianat, pejabat sundal, pejabat yang bermental bajingan, yang dalam pengambilan keputusan dan kebijakannya selalu menyedihkan rakyat, selalu membuat rakyat kecewa, selalu menyusahkan rakyat dan lain sebagainya. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya suguhkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa menginspirasi dan menambah informasi buat kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.